Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Ini Ustaz, mau sedikit konsultasi Ustaz terkait permasalahan di rumah Ustaz. Ya kita kan setiap muslim ingin atau merindukan yang namanya keluarga bahagia Ustaz ya. Dunia maupun di akhirat. Mohon kiat-kiat dari Ustaz terkait agar anak-anak kita itu mudah dididik dalam agama, terus lagi begitu juga istri dan semua gitu anak-anak kita, biar mereka itu taat agama, perintah Allah dan Rasulnya, kemudian berbakti juga kepada kedua orang tua. Mohon nasihat Ustadz, kiat-kiatnya gimana agar sukses keluarga dunia akhirat Ustadz? Taib, Masya Allah. Jadi gini ya, satu hal yang pasti dalam hidup, bahwa semua orang itu ingin sukses dan ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Satu yang harus digarisbawahi, bahwa seorang muslim itu tatkala bicara sukses, tatkala bicara bahagia itu nggak hanya bicara dunia, tapi juga bicara akhirat. Kenapa? Karena dunia ini bukan yang terakhir, tapi masih ada lanjutan lagi, yaitu barzah dan terutama nanti dalam akhirat. Maka bagaimana caranya itu? Bagaimana agar kita itu hidup di dunia ini sukses, bahagia dengan keluarga kita di dunia dan membawa mereka ke alam akhirat. Satu, bahwa satu hal yang harus difahami, manusia itu makhluk yang lemah. Maksud dari makhluk yang lemah, dia itu usaha semaksimal apapun dalam hidup ini tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jaminan untuk dia itu bisa mencapai kebahagiaannya. Maka cara yang paling utama, yang paling pokok adalah bagaimana agar kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan menurunkan kasih sayangnya, dan siapapun yang Allah turunkan kasih sayangnya, maka Allah akan jadikan berbagai jalan untuk menuju kepada kebahagiaan. Dan itu digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala beliau bersabda, "Maka natil akhiratu hammah." Yani ja'ala hinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atatuhu dunya wa hiya rahimah. Jadi barang siapa yang hidupnya itu obsesinya adalah akhirat, mikir sak mikir itu Allah ridho apa tidak, mikir sak mikir itu Allah senang apa tidak. Jadi kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia itu merasa kaya, merasa cukup, ekonominya terasa mapan. Meskipun mungkin ekonominya, mungkin dia bukan orang yang kaya raya, mungkin bukan orang yang berada, tapi dia merasa cukup. Dan inti dari orang kaya itu kan merasa cukup. Kemudian yang kedua, wa jama'alahu syamlah, segala sesuatu yang ada di sekitarnya dijadikan oleh Allah itu menyenangkan dia. Punya anak yang menyenangkan, punya istri yang menyenangkan, punya keluarga yang menyenangkan, punya kerabat menyenangkan, punya tetangga menyenangkan, punya apapun itu menyenangkan, dan rezekinya pasti jadi akan datang. Ingat, pemilik kebahagiaan, kesuksesan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita diberikan oleh Allah kebahagiaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, menempuh jalan yang Allah ridhoi. Jadi keluarga itu dibangun di atas syariat, dibangun di atas bagaimana kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah, agama Islam itu kendali utama keluarga. Tatkala kita mikir, kerja, mencari nafkah, ini sesuai dengan syariat apa belum? Tatkala kita mikir penampilan istri, mempercantik istri dan macam-macam, Allah ridho apa belum? Tatkala kita mikir pendidikan anak, yang kita pikir Allah ridho, apa tidak? Tatkala mengarahkan anak, itu Allah ridho apa tidak? Nuansa rumah tangga dibuat sedekat mungkin dengan syariat. Keluar acara ini, acara itu, semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nikah itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling panjang, ibadah yang tidak ada batasnya, lama sekali. Maka bagaimana agar caranya kita itu dalam rumah tangga itu dibangun di atas syariat. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai seorang laki-laki itu ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa ahlikum nar. Itu yang kedua. Dan itu sangat pokok.
Jadi setelah pertama kita mau mendekat kepada Allah, yang kedua rumah tangga itu dibangun di atas ibadah. Yang ketiga memaksimalkan usaha. Karena Allah itu tidak memberi tanpa usaha. Jadi bahasanya itu, jadi kalau orang lapar ya makan, kalau orang sakit ya berobat, kalau orang pengen anak ya nikah, kalau anaknya kepingin bagus maka dimaksimalkan dalam pendidikan dan usaha anak-anaknya. Tugas kita itu apa? Tugas kita sekarang sebagai suami, tugas kita itu sebagai ayah. Jalankan tugas itu semaksimal mungkin, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Rasulullah SAW bicara tentang masalah rakyat dan penguasa, maka Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu ba'di athara. Setelahku nanti akan ada penguasa-penguasa yang zalim, yang mementingkan dirinya sendiri. Wa umurun tungkirunaha, dan ada perkara-perkara yang kalian ingkari, ingkari. Tatkala itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, terus apa yang hendak jenengan perintahkan, yang apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Yang menjadi tugas kamu itu jalankan. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, yang menjadi tugas kamu itu jalankan dengan sebaik-baiknya. Adapun hakmu, kalau kemudian engkau sudah mendapatkannya, alhamdulillah. Kalau belum, maka jangan jadikan tidak mendapatkan hak menjadikan engkau tidak menjalankan kewajiban. Makanya Rasulullah tadi mengatakan di akhir hadis, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kamu minta hakmu kepada Allah. Tugasmu jalankan. Sebagai suami apa sih yang kita jalankan? Sebagai istri apa yang harus kita dijalankan? Kalau kemudian dengan kita menjalankan tugas sebagai suami dengan sebaik-baiknya, kemudian kita mendapatkan hak kita sebagai suami dari istri kita, maka alhamdulillah itu ajilu busyral mu'min, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Tapi jika tidak, maka jangan jadikan kesalahan istri menjadikan kita melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak menjalankan kewajiban, karena itu sikap orang balas dendam, dan itu tidak baik, fatal dalam dunia kehidupan. Terhadap anak juga begitu, menyayangi, mengasihi, memberi nafkah, mendidik semaksimal mungkin. Kemudian kita setelah itu mendapatkan hak dari anak-anak kita, mereka sopan, mereka santun, mereka menjadi anak yang baik, mereka kemudian berbakti kepada orang tuanya, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan sampai masalah anak menjadikan kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua. Itu kaidah. Sehingga para ulama kita mengatakan, sebagai apapun kita, maka adil wajibat wasbir alal hukum. Tunaikan kewajiban, sabar kamu di atas hak-hak kamu. Terakhir, doa. Senjata seorang mukmin, doa. Ini silahul mukmin, kata Rasulullah. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu malam, supaya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan keluarga kita, mengarahkan anak-anak kita kepada apa yang Allah ridhoi dan apa yang menyenangkan hati kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kata Al-Qur'an, waj'alna lil muttaqina imama. Kita mohon kepada Allah supaya keluarga kita, istri dan anak-anak kita dijadikan qurrata a'yun, jadi penyejuk mata, dan kita jadikan pemimpin orang-orang yang beriman. Mungkin begitu. Jadi sedikit nasihat dari saya. Jadi bagaimana membentuk atau menciptakan keluarga. Setelah itu, setelah 4 hal tadi, mendekat kepada pemilik kebahagiaan dan kesuksesan. Yang kedua, membangun rumah tangga di atas landasan syar'i, ibadah. Yang ketiga, melaksanakan tugas sebaik mungkin, tidak peduli kita mendapatkan haknya atau tidak. Terakhir, doa, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu melihat usaha, tidak melihat hasil. Seandainya Allah melihat hasil, yang paling gagal itu Nabi Nuh. Tapi Allah melihat usaha, maka Nabi Nuh yang semacam itu dijadikan oleh Allah ulul azmi. Serahkan urusan itu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk kita, insyaallah. Masyaallah. Syukran jazakallahu khairan atas nasihat Ustaz, berharga sekali buat anak pribadi dan keluarga. Semoga juga untuk anak-anak kami bisa bahagia dunia akhirat juga, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.